Apakah kemudian terjadi sebuah pelanggaran hak asasi yang dilakukan dosen dengan cara mengajar tidak dengan konsep andragogi? Tentu tidak secara fisik. Tetapi kita tidak bisa membayangkan bahwa ketika mahasiswa tidak diberikan ruang dengan kemampuan analis mereka untuk mengembangkan diri mereka dalam ruang-ruang pembelajaran, itu tentu tidak menghargai mereka punya hak asasi untuk berkembang dengan gaya berpikir mereka. Adalah sebagai sebuah momentum penyadaran bagi kita semua sebagai dosen dan tenaga pendidik untuk mencoba belajar di Swiss. Kenapa Swiss memiliki HDI yang sangat tinggi dan menjadi top dan super di dunia? Karena ternyata Indonesia itu ada pada peringkat 137 dari 190 negara di dunia dalam hal Human Development Index atau yang biasa disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia ini adalah terdapat beberapa tolok ukur dalam mengukur daripada Human Development Index itu sendiri. Dan ada banyak faktor yang bisa menjadi pengaruh daripada Human Development Index itu sendiri. Indonesia urutan 137 di antara ribuan banyak tenaga guru, tenaga dosen, dan juga beberapa aturan yang telah mengikat negara ini. Sehingga kita berada pada urutan yang hampir di urutan terakhir. Kita kalah jauh dari Singapura, tentu kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan Australia dan lain sebagainya. Namun tahukah Anda bahwa Swiss itu menjadi negara dengan Human Development Index terbaik di dunia yang diikuti oleh beberapa negara yang lain, termasuk negara Norwegia dan Islandia. Juga di dalamnya ada Jerman dan sebagainya. Ketika Anda ingin mencari tentang berapa urutan HDI daripada Indonesia, maka kita tunggu pada fase berikutnya untuk masuk dalam kategori 10 besar. Karena saat ini kita masuk dalam urutan 137. Akan tetapi kita tidak perlu meratap tentang kenapa Human Development Index Indonesia itu begitu jeblok sedemikian rupa. Sementara data menyebutkan bahwa Indonesia itu pada tahun 2022 memiliki jumlah stok dosen 260.000 yang tersebar dari perguruan tinggi dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Papua, dengan jumlah sebaran mahasiswa pada tahun 2022 menurut data BPS adalah kurang lebih 7 juta mahasiswa. Lalu pada tahun 2024 data sumber pada tanggal 15 Januari 2024 menyebutkan jumlah dosen 330.000 lebih. Apa makna dari apa yang kita sebutkan pada kesempatan ini? Adalah sebagai sebuah momentum penyadaran bagi kita semua sebagai dosen dan tenaga pendidik untuk mencoba belajar di Swiss. Kenapa Swiss memiliki HDI yang sangat tinggi dan menjadi top dan super di dunia? Karena ternyata pendidikannya itu adalah mengadopsi sistem andragogi, yakni pedagogi. Dalam video ini akan kita jelaskan tentang 3 hal yang berbeda, istilah yang berbeda, yang penting untuk kita ketahui dalam dunia pendidik, terutama bagi kita sebagai dosen ataupun juga sebagai guru, ataupun mungkin sebagai orang-orang yang memiliki perhatian dalam dunia pendidikan. Ada 3 istilah yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini, yakni pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Tentu, mungkin sudah sangat lazim untuk kita mendengarkan tentang apa itu pedagogi. Juga kita sudah mengetahui tentang apa itu andragogi. Tapi ada sebuah istilah baru yang menyebutkan tentang heutagogi. Andragogi, kita mulai di andragogi karena andragogi ini adalah merupakan sebuah penemuan dikembangkan dan itu sangat menarik perhatian publik mengenai metode pembelajaran dalam kelas itu sendiri. Kita mulai dengan andragogi. Andragogi itu apa? Andragogi itu adalah sebuah proses pembelajaran yang dimana biasa kita sebut dengan adult learning. Adult learning itu adalah pembelajaran orang dewasa. Andragogi itu berbeda dengan pedagogi. Pedagogi itu di mana dia proses belajar untuk anak-anak. Ini dilakukan mulai dari PAUD, masuk TK, masuk
SD, SMP, lalu kemudian setelah masuk di SMA, maka akan terjadi sebuah peralihan proses belajar dari pedagogi menjadi andragogi. Sementara andragogi itu adalah sebuah proses pembelajaran orang dewasa di mana fokusnya mereka lah yang menentukan sendiri daripada proses belajarnya. Akan kita kembangkan lagi dengan konsep hutagogi. Lalu apa itu andragogi? Andragogi itu adalah sebenarnya kemampuan seorang dosen untuk mengajar dan memberikan materi dalam kelas dengan memberikan ruang yang biasa kita sebut dengan human right bagi mahasiswa dalam konteks berpikir. Human right ini tidak berdikekang dalam ruang-ruang pembelajaran itu. Apakah kemudian terjadi sebuah pelanggaran hak asasi yang dilakukan dosen dengan cara mengajar tidak dengan konsep andragogi? Tentu tidak secara fisik. Tetapi kita tidak bisa membayangkan bahwa ketika mahasiswa tidak diberikan ruang dengan kemampuan analis mereka untuk mengembangkan diri mereka dalam ruang-ruang pembelajaran, itu tentu tidak menghargai mereka punya hak asasi untuk berkembang dengan gaya berpikir mereka. Seperti inilah andragogi dirancang. Andragogi itu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mereka belajar secara mandiri, menemukan tentang bagaimana solusi yang dibuat. Berbeda dengan pedagogi, di mana pedagogi itu guru mengajarkan bahwa 1 tambah 1 adalah 2, 2 tambah 2 adalah 4, dan seterusnya. Akan tetapi, ketika dia andragogi, maka mahasiswa akan diberikan ruang untuk secara luas menyampaikan tentang gagasan dan pengalaman-pengalaman mereka dalam ruang belajar. Konsep pengalaman atau experience inilah yang kemudian diadopsi dan dipakai dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas itu. Andragogi itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjelaskan tentang apa yang dipelajari. Ataukah andragogi itu memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan pengalaman yang pernah dialami. Itu andragogi. Andragogi itu memiliki konsep dalam adult learning yang kemudian biasa disebut dengan smart learning ataukah disebut dengan creative learning, lalu terbagi dengan team pair share ataukah jigsaw ataukah diskusi dan lain sebagainya. Akan tetapi mungkin konsep andragogi ini jarang kita temukan dan jarang kita terapkan. Kenapa? Karena dosen paling mudah memberikan penjelasan dengan cara membaca slide, lalu menjelaskan berjam-jam di depan kelas, lalu kemudian setelah itu meninggalkan ruangan. Evaluasinya adalah bagaimana kemudian konsep belajar mahasiswa pada hari ini dengan kemampuan kita untuk mentranslasi dan mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada mereka. Apakah kita seperti seorang yang menciptakan orang untuk hanya sekedar membaca atau sekedar memahami? Bahkan RPS yang kita buat sebelum masuk dalam kelas, kita sudah selalu membuka tentang konsep teori, manajemen, metode yang dibahas oleh taksonomi Bloom, yang dimulai dari memahami, membaca, memahami, menganalisa, sampai kemudian mengkreasikan dengan konsep kognitif dan lain sebagainya. Akan tetapi, ini hanya tertuang dalam ruang-ruang RPS, tapi tidak dilakukan dalam ruang-ruang kelas itu sendiri. Buktinya di mana? Buktinya adalah, mungkin segelintir dari kita masih banyak menggunakan konsep belajar dengan cara membaca slide, menjelaskan, lalu kemudian mahasiswa hampir tidak pernah berpikir atau memahami daripada apa yang kita jelaskan. Pernyataan ini mungkin sedikit kurang membuat kita kurang nyaman, tetapi realitasnya seperti itu. Tahukah kita bahwa sebenarnya mahasiswa yang belajar dalam kelas itu kurang lebih hanya 5-10 menit dia fokus dengan apa yang kita jelaskan. Selebihnya mereka akan menggunakan Android, mereka akan menggunakan iOS, mereka akan menggunakan handphone mereka untuk membrowsing apa yang kita jelaskan. Lebih celaka lagi kalau misalnya mereka tidak sedang mengikuti proses pembelajaran yang kita berikan, tapi mereka sibuk untuk chat, video call bahkan dengan orang-orang di luar daripada kelas itu. Artinya, kalau misalnya kita bersepakat untuk meningkatkan kemampuan belajar daripada peserta didik dari ranking 137 dari 190 negara, mungkin pada target berikutnya kita akan masuk pada urutan 100 mungkin, dengan peningkatan Human Development Index dalam satu faktor adalah pendidikan,
maka kita mulai mengadopsi daripada konsep yang diajarkan di Swiss, di mana ada sebuah proses untuk mensinergikan antara pengalaman belajar mahasiswa yang ada pada lingkungan, lalu mengadopsi tentang budaya, sebagaimana budaya kita telah mengalami kelunturan yang luar biasa. Saya kira itulah yang menjadi penjelasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman rekan sejawat sebagai dosen, dan insya Allah kita akan ketemu pada video berikutnya yang menjelaskan tentang bagaimana andragogi sesungguhnya, siapa yang menemukan, dan bagaimana perjalanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.